Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil aufa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala bimtisali awamirihi wa jtinabi nawahihi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Di mana nikmat Allah begitu banyak, tidak terhitung telah diberikan kepada kita. Dari banyaknya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, katanya Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi, apabila kamu menghitung nikmat Allah, nikmatnya Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang ayat ini menggelitik kita. Masa tidak bisa menghitung nikmat Allah? Kadang-kadang kita minum, kita ucapkan alhamdulillah. Kita makan, kita ucapkan alhamdulillah. Seakan-akan bisa dihitung nikmat makan. Satu nikmat. Katanya para ulama, tidak. Itu bukan satu nikmat. An-ni'matul wahidah. Nikmat yang kelihatan satu itu kita tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan bisa kita menghitungnya. Kenapa? Lita'alluqiha bighairiha. Karena nikmat yang satu itu masih berhubungan dengan puluhan nikmat, dengan ratusan nikmat, bahkan ribuan dan jutaan nikmat yang lain. Karena itu saudara-saudara sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah, saking banyaknya. Karena itu mengapa kemudian sebentar lagi kita akan sholat. Di dalam sholat kita mengucapkan bersama-sama tanpa terkecuali. Yang senang, yang susah, yang mungkin punya masalah, sama, sholatnya sama. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimatnya sama, tidak boleh diganti. Alhamdulillahirabbil alamin, itu pujian kepada Allah. Kenapa? Karena masih banyak yang bisa kita syukuri dalam kehidupan ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, baru saja kita memperingati 1 Muharram. Tanpa terasa umur kita makin bertambah, berarti kita makin dekat dengan kematian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai introspeksi, ada sebuah surat yang sering kita baca, yang penting kita hayati. Di dalam Al-Quran disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri, katanya Allah, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, manusia itu hidupnya dalam kerugian. Kalimat al-insan, kalau anak santri itu mengerti,
Alnya itu bermakna listighraqil jinsih katanya. Semua manusia, yang laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang pejabat, dikatakan innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, hidupnya dalam kerugian, rugi. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah tua. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah renta. Tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, kita tambah ringkih, tambah penyakitan. Mungkin kalau hewan, kalau sapi tambah hari, tambah bulan, tambah mahal. Kalau kita tambah tidak berharga. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, hidupnya dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu, katanya Allah, kecuali orang yang beriman, yang pertama. Wa amilus shalihat, dan orang yang mau beramal saleh, berbuat baik. Baik berbuat baik kepada Allah ataupun kepada makhluknya Allah. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Dan yang tidak rugi yang nomor 3 adalah orang yang saling mengingatkan dengan kesabaran dan kebenaran, dengan kebenaran dan kesabaran. Dan insya Allah saudara-saudara sekalian, ketiga-tiganya ini, detik ini ada pada kita. Iman, amilus shalihat, dan saling mengingatkan, utamanya di saat saya menyampaikan khutbah ini. Saudara-saudara sekalian, berbicara iman, kita bertanya apakah kita ini termasuk orang beriman apa tidak? Saya beriman lah Pak Kiai, saya beriman. Kalau dibuka dada saya pasti ada iman di dalam hati saya. Saudara-saudara sekalian, di saat kita mengatakan beriman, pasti ada tanda-tandanya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, yang disyarahi oleh seorang ulama besar dari Indonesia namanya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan anna sya'airal imani, tanda orang itu ada iman di dalam hatinya, arba'atun, ada 4. Yang pertama, tanda orang beriman itu at-taqwa. Orang beriman itu takut kepada Allah. Artinya at-taqwa itu imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama juga yang mengatakan at-taqwa itu artinya ittiba, ikut kepada siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan, baik perkataan au fi'lan atau perbuatan. Ini takwa. Maka saudara-saudara sekalian, saya yakin Bapak yang sedang duduk di sini hatinya ada takwa. Dan itu artinya ada iman di dalam hati kita, karena Bapak sedang menjalankan perintah Allah. Kalau ada orang rajin berpuasa Senin Kemis, saya ingin mengatakan, saya bersaksi kepada orang tersebut, hatinya ada iman. Katanya ulama, wa fi mu'awadhatis siyam dalalatun 'alal iman. Kalau ada orang rajin berpuasa, itu menunjukkan hatinya ada iman. Yang kedua para jemaah sekalian, tandanya orang beriman adalah al-haya'u. Orang beriman itu punya malu. Malu mengerjakan maksiat. Malu melanggar perintah Allah. Mari kita sadar, kita sudah dikasih makan sama Allah. Kita tidak pernah tahu itu pacul, tidak pernah tahu itu padi. Tahu-tahu makanan sudah ada di depan kita. Nikmat mana yang kita ingkari, yang kita dustai, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masih berbuat maksiat, itu artinya kita tidak punya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tandanya orang beriman itu asyukru, hidupnya bersyukur. Syukur itu ada dengan ucapan, hari-harinya mengucapkan alhamdulillah. Ada bil jinan, ada dengan hati, meyakini bahwasanya apa yang ada ini, nikmat yang kita rasakan ini sejatinya murni dari Allah, tanpa ikhtiar kita, tanpa usaha kita. Ini penting umat Islam mengatakan begitu. Saudara, kalau kita melihat air yang kita minum, sederhana saja. Katanya Allah, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima'in ma'in."
Air yang kita minum itu, yang kita pakai untuk mandi. Kul, katakan Muhammad, bagaimana menurut kamu kira-kira? Andaikan air yang kamu pakai itu ghauran, ambles, tidak keluar lagi. Fama ya'tikum bima'in ma'in, katanya Allah. Siapa yang bisa mendatangkan air? Afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Coba lihat apa yang kamu tanam itu. Kamu cuma nancepin saja, tumbuh makin besar dan berbuah. Siapa yang membuahkan? Apakah engkau atau aku, katanya Allah. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bersyukur. Syukur dengan lisan, ucapkan, biasakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, kadang kita meremehkan soal ini. Cuma alhamdulillah saja gampang. Jangan dikira gampang. Ada 2 kalimat ringan diucapkan, tapi besok timbangannya di akhirat berat di sisi Allah. Ucapan itu adalah alhamdulillah, alhamdulillah, dan subhanallah. Ucapkan, biasakan kalimat itu. Saudara-saudara sekalian, yang keempat tandanya orang beriman adalah as-sabru. Orang beriman itu sabar. Sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi maksiat. Sabar menjalankan taat. Ada 3 sabar ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ngaku beriman, alif lam mim, katanya Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, saya menyangka, Bapak menyangka, ayyutraku, dibiarkan sama Allah, ayyakulu amanna, mengatakan aku beriman, aku beriman, aku beriman, tetapi dibiarkan, wa hum la yuftanun, sedangkan dia tidak akan diuji sama Allah. Ucapannya pasti diuji. Yang namanya ujian suka-suka nggak bilang-bilang Allah itu. Kalau dibilang bukan ujian, namanya nyontek gitu. Saudara-saudara sekalian, pasti diuji. Orang yang pingin masuk surga pasti diuji. Dan ujian macam-macam, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ujian kita macam-macam di dalam kehidupan ini. Tapi yang terpenting, di saat kita mendapatkan musibah, apa musibah itu? Kullu ma asa'al mu'min, apa saja yang menyusahkan orang mukmin, fahuwa musibah, itu adalah musibah. Dan ketika kita mendapatkan musibah, mari ingat kembali kepada Allah. Inna lillah, kami milik ini Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 hal ini saudara-saudara sekalian, tanamkan ke dalam hati kita, sehingga nanti memancarkan keimanan dari jiwa kita. Dan kita insya Allah, silakan tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, tetapi hidup kita terus akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhari wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحابك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah, jadikan kami wa auladana dan putra-putri kami wa talamidana dan murid-murid kami min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyahum min ahli syarri wad-dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan adakan ya Allah hati kami ada kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimis shalah.